أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tinggi terbangnya si burung bala, lebihlah tinggi si burung elang. Siapa tadi yang tak jawab salam, mudah-mudahan sandalnya hilang. Amin. Sungguhlah enak mancing di kolam, lebihlah enak mancing di kali. Ibu-ibu yang tak jawab salam, aku doakan suaminya nikah lagi. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harus dipanjang-panjang dulu kan. Kalau tidak mau itu omak-omak apa? Nah, dia nyokap dulu itu kan. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Betul? Ibu-ibu, Bu, sehat? Alhamdulillah. Nanti seandainya di tengah ceramah, kalau ada nanti kepalanya yang agak pusing-pusing, tunjuk tangan. Ceramah kita berhentikan. Oleh karena itu hadirnya kita di sini itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang Ramadan, maka kita akan berbicara suatu ibadah yang sangat mulia, yakni ibadah puasa. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang wajib berpuasa itu orang beriman. Ustaz, boleh saya tidak puasa Ustaz? Boleh. Tapi ada syarat. Yang pertama, kalau kita ingin tidak berpuasa, kita tidak mau puasa, syaratnya yang pertama, tidak boleh menjadi orang Islam. Maksudnya apa? Berarti orang kafir. Boleh tidak puasa. Ustaz, boleh saya tidak puasa Ustaz? Boleh. Syaratnya yang kedua masih anak-anak.
walaupun umurnya 34-35 tahun, kalau dia tidak puasa berkemungkinan masih anak walaupun 34-35. Lap ingus lu pandai ini lap ingus aduh, berarti masih anak. Ustaz, boleh saya nggak puasa? Ustaz, boleh. Ya, syaratnya itu harus keluar dari rumah sakit jiwa. Boleh nggak berpuasa? Ya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslimat ketika dia sudah balik berakal, ya, sudah mampu melaksanakan puasa, tapi kalau dia tidak berpuasa, maka hukumnya adalah dosa besar. Ya, jadi tidak ada alasan tidak berpuasa. Ini terkadang banyak alasan. Kerjaannya di rumah, tidak ada kerja berat. Manen sawit tidak, ya, kerja lapangan tidak, kerjanya cuma di rumah nonton TV, nonton YouTube. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, azan berkumandang, dia puasa tidak, sholat tidak. Lah nak puasa, sembahyang nak duhur, badan sehat, tidak perlu hitam, ganteng, banyak bintik, tapi nak sholat. Lah azan sekali lagi, hayya 'alal falah. Rupanya lah azan maghrib. Zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal. Akhirnya nak sembahyang, nak berpuasa. Ketika diberi Allah ujian sakit, ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Ketika diberi ujian miskin, ya Allah, kayakan saya ya Allah. Ya. Pas ketika sekali dia datang ke masjid sekali, itu pun Idul Fitri, ya Allah, masukkan hamba ke surga-Mu ya Allah. Puasa tidak, sholat tidak, berinfak boleh, doa masuk surga. Kira-kira cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Cocok tak? Ibu-ibu di sini yang punya suami boleh tunjuk tangan. Yang punya suami atau belum ada nikah nih? Masih gadis semua. Ketika suami ibu mengatakan cinta kepada ibu, sayang, abang sangat cinta sama saya. Saya sangat cinta sama kamu, wahai adindaku. Engkaulah satu-satunya hidup dan matiku. Aku lagi ibu loh. Betul tuh bang, betul. Ya, jangankan mobil Pajero pulang kau minta aku kasih, gitu. Saking cinta. Kata lagi gitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu, dia mengucapkan kata cinta kepada kita siang, malam, sampai pagi dia ucapkan cinta. Tetapi hari raya tiba, hari lebaran tiba, tidak pernah dibelikannya baju lebaran. Jadi baju dari ibu kita dulu waktu gadis sampai nikah sama dia itu juga baju lebaran. Beli keju ibu tidak pernah dibelikannya keju. Beli sepatu baru, beli mukena baru, tak pernah dibelikan mukena baru. Menurut ibu, suami yang menyatakan cinta seperti itu, cinta benaran atau cinta palsu? Nah, aku minta kejujuran ibu. Cinta benaran atau cinta ijak-ijak ya? Hah? Ijak-ijak ya? Ijak-ijak itu campur masuk itu. Cinta bohongan, ya.
Nah begitu juga dengan keadaan ibadah puasa, ibadah sholat. Ketika ada orang mengatakan saya orang paling baik, saya orang paling beriman, saya orang paling bertakwa kepada Allah. Ketika azan berkumandang, hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Nak pernah nyo sembahyang, nak pernah nyo datang ke masjid. Kira-kira layak apa tidak masuk surga? Tidak layak. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang sanggup mengerjakan puasa itu yang pertama orang beriman. Ya. Kenapa orang beriman? Karena orang beriman itu kata Al-Quran cuma 3 saja. Siapa mereka orang yang beriman? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu yang pertama wajib percaya dengan yang gaib. Bu, halo, assalamualaikum. Ibu-ibu yakin yang hadir di sini ada malaikat? Yakin ada malaikat di sini apa tidak? Termasuk malaikat Israel? Yakin? Siap-siap aja lah. Ya, kita wajib percaya dengan yang gaib. Sesudah hidup ada namanya mati. Sesudah dunia ada namanya akhirat. Itu pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Maka oleh karena itu begitu juga pahala, begitu juga dosa itu gaib. Pahala tak pernah kita nampak, betul Pak? Ada yang pernah nampak pahala di sini Pak? Kalau ada orang pasti kejar-kejaran berbuat baik. Contoh, siapa yang sembahyang subuh 1 juta? Kira-kira kau masuk kodang apa kete? Jadi kete. Sembahyang zuhur 1 juta pahalanya. Jadi sehari aja kita sembahyang 5 waktu, dapat kita piti 5 juta. Apa nak rumah itu kan? Sembahyang 1 juta. Tapi pahala itu ditutupi, dosa itu ditutupi, agar kita yakin bahwasanya itu adalah rahasia Allah, yakninya gaib. Tapi wajib percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa mereka orang-orang yang beriman? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang beriman itu pasti mendirikan sholat, pasti. Tidak ada, kalau ada orang mengaku beriman tidak pernah sholat berarti tak beriman itu. Ya, berarti tidak beriman. Maka oleh karena itu orang yang beriman pasti mendirikan sholat. Maka orang beriman ketika dia sudah mendirikan sholat, maka berlaku ayat aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mendirikan sholat karena sholat itu menjaga perbuatan keji, perbuatan munkar. Ustaz, potong kami duduk sama kawan Ustaz, Tuhannya rajin Ustaz, sholatnya rajin Ustaz, tapi masih sering menggosipkan orang Ustaz. Kok masih suka mengosip orang Ustaz? Berkemungkinan dia masih rajin sholat, belum mendirikan sholat. Emang apa bedanya Ustaz? Bedanya kalau ibu-ibu ingin melihat orang rajin sholat, lihat anak-anak kita yang masih TK, anak-anak kita yang masih SD, ya, dia akan rajin sholat tapi tidak bisa memaknai sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar pulang, ya, Allahu Akbar rukuk, dia akan rukuk pulang. Tapi di saat rukuk terkadang masih lari-lari. Itu masih kategori mengerjakan sholat. Tapi kita harus mendirikan sholat. Terlebih di Ramadan ada sholat sunnah yang satu-satunya.
yang hanya ada di bulan Ramadan, yakninya sholat sunnah tarawih. Walaupun sholat sunnah tarawih tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan sholat sunnah tarawih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu siapa lagi mereka orang yang beriman setelah mereka percaya dengan yang gaib, setelah mereka termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, maka yang ketiga orang yang beriman itu kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu mau dia mengeluarkan infak. Orang beriman itu dia mau mengeluarkan sedekah. Orang beriman itu mau dia mengeluarkan zakat ketika tiba nisabnya. Ya Bu? Bu? Ya. Sawit sudah 100 hektar tahun ini. Tahun depan tambah 100 hektar lagi, 200 hektar. Ketika berinfak 2.000. Cocok tidak? Itu namanya sampilek koryang namanya. Saku berjahit. Ya. Sawitnya 200 hektar, Mak. Sedekahnya 2.000. Jangan seperti itu, ya. Jangan kita seperti anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam itu dua. Pertama Habil, yang kedua Qabil. Habil ini itu peternak, Qabil ini itu pesayur, menanam sayur. Ketika Allah perintahkan mereka berzakat, maka Habil mengeluarkan zakat sapi ataupun hewan yang paling bagus, itu Habil. Tetapi ketika Qabil bersedekah, berinfak, berzakat, Qabil memberikan infaknya, sedekahnya, zakatnya kepada Allah, itu sayuran yang paling busuk. Kok lado begola yang pakai unik tua, kenapa? Itu sedekahnya. Ya, tapi sayangnya Bapak Ibu kita kok keturunan Qabil, itu masalahnya. Betul, karena Habil dibunuh oleh Qabil. Yang hidup siapa? Qabil. Kita kok keturunan Qabil, makanya kita pilih-pilih. Betul. Ibu-ibu beli? Bu, ibu-ibu beli tidak? Beli. Ya, kalau sawit sudah 200 hektar, 200.000, itu beli itu. Ya, saya contohkan sedekah itu seperti ini. Ibu-ibu ada uang 5.000 sekarang. 5.000 ada. Kalau saya minta 1.000 rupiah, kira-kira mau kasih atau tidak? Bu, minta tolong Bu, minta uang 1.000 rupiah Bu, kira-kira kasih tidak? 1.000. Apa salahnya kan? Sekarang Allah beri ibu itu rezeki. Uang yang ada sekarang di ATM rekening ibu ada 50 juta rupiah. Saya minta sama ibu 10 juta. Kira-kira masih mau kasih tidak? Hah? Kan ya kan, terbukti kan? Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, untung kita ini diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi, siapa yang bersedekah 1 itu di luar Ramadan, Allah ganti 10. Itu di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan dia sedekah 1, Allah ganti 100 bahkan 1000 kali lipat. Tapi yang yakin Allah Maha Kaya. Tapi kalau tidak yakinnya Allah Maha Kaya, tidak akan mau bersedekah. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada malam yang berkah ini sama-sama kita ketahui kami dari Yayasan Robani mengajak kepada Bapak, kepada Ibu, mari kita sisihkan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, terkhusus juga untuk saudara-saudara kita yang ada sekarang ada gejolak di Palestina. Maka oleh karena itu siapkan infak terbaik kita
berapa kira-kira menurut kita yang paling baik untuk Allah. Maka persiapkan. Oleh karena itu kami minta kepada tim untuk menjalankan kota infaknya, untuk keberkahan infak kita, sedekah kita pada malam hari ini. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan harta yang kita keluarkan akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada tim kami persilakan. Salatullah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang berinfak, yang bersedekah pada malam hari ini, andaikan hari ini dia dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan pada malam hari ini kehidupannya sedang sempit, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan pada malam hari ini dia butuh hajat, doanya dikabulkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam hari ini dia ada hutang yang banyak ataupun sedikit, mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inti dari kajian kita pada malam hari ini, jadilah kita orang beriman yang benar-benar kafah, yang benar-benar secara keseluruhan. Siapa mereka orang yang beriman? Yang pertama tadi adalah percaya dengan perkara gaib. Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang terakhir, jangan pernah kita pelit dengan Allah. Karena hakikatnya jangankan uang, hidup kita pada malam hari ini itu Allah yang punya. Dan Allah berhak mengambilnya kapan saja. Bisa saja pulang dari sini kita mati, bisa saja besok kita mati. Tapi yang jelas kita semua pasti akan mati, karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan berkesan untuk kita sehingga bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.